Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Pak Ici di channel ADGS Spot, channel yang mengulas tentang senapan angin dan dunia berdealer di seluruh Nusantara. Sore ini yang saya bahas adalah terkait bagaimana sih kalau kita hobi, kita senang tentang senapan angin, bagaimana sih syarat dan ketentuan mutlak yang harus dipakai atau ditaati oleh seseorang ketika dia akan membeli dan memiliki senapan angin. Diperuntukkan untuk olahraga, utamanya berburu, utamanya menembak sasaran atau menembak target. Dan hal itu sudah diatur dalam cabang olahraga, yaitu di KONI ataupun di bawah naungan KONI dan juga Perbakin. Dan bagaimana regulasi kepemilikannya itu juga sudah diatur oleh kepolisian. Ya, tenang aja teman-teman, karena hobi kita legal, artinya hobi kita tidak ilegal. Namun ada beberapa hal atau aspek yang memang harus ditaati dan dilaksanakan. Yang pertama adalah teman-teman harus yang namanya memiliki ketentuan. Salah satunya adalah cukup umur. Artinya memiliki umur minimal 17 tahun. Ya, minimal 17 tahun. Artinya dia dianggap dewasa dan dia dianggap tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Yang pertama itu. Dan bagaimana jika teman-teman yang umurnya masih di bawah 17 tahun, tapi teman-teman pengen dan teman-teman merupakan seorang atlet menembak senapan angin, ya, teman-teman bisa dengan pengawasan orang tua masing-masing. Ya, saya punya anak umur kurang lebih 7-8 tahun dan sekarang sudah posisi kelas 2 SD. Dan dia senang bagaimana cara melihat senapan angin dan bagaimana cara membidiknya dan bagaimana cara menembak kepada target yang menjadi tujuannya. Dalam hal ini ketika dia bermain senapan angin maka tetap harus dengan pengawasan saya. Artinya ketika dia bermain senapan angin, menggunakan senapan angin mulai dari pengisian udara sampai dengan pengisian mimis kepada ruang chamber, itu saya yang mengisi. Dan ketika akan dilesatkan atau ketika akan ditembakkan, maka itu adalah tugas dia karena dia yang pengen. Jadi tetap ketika umurnya masih di bawah 17 tahun, maka tetap pengawasan harus tetap melekat. Dan artinya teman-teman tidak bisa dengan serta-merta melepas dengan sendirinya. Karena apa? Jika terjadi pelanggaran, jika terjadi permasalahan yang disebabkan oleh senapan angin, maka orang tuanya lah yang akan bertanggung jawab. Oke teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman tetap dengan seperti kita pengawasan dan melekat seperti itu kepada anak. Dan yang selanjutnya adalah kita memberikan edukasi kepada anak kita semua. Bagaimana seperti ini, mimis bahannya seperti ini, dan senapan angin seperti ini. Jadi misal kena orang, maka bisa dipastikan orang tersebut akan meninggal. Jadi dipastikan teman-teman memberikan pengawasan, memberikan edukasi, dan memberikan pengawasan juga kepada anak-anak kita semua. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara memiliki senapan angin yang sesuai dengan peraturan dan aman ketika teman-teman bermain senapan angin. Setelah yang pertama tadi cukup umur dan yang kedua teman-teman sudah memiliki KTP. Ya. Dan yang ketiga, senapan angin nanti bisa digabungkan atau mengikuti klub di bawah naungan Perbakin. Artinya terdapat kontrol, terdapat body system, terdapat peraturan-peraturan yang diedukasi secara berjenjang kepada pemilik senapan angin. Jadi bisa dipastikan teman-teman tidak hanya memiliki, tapi teman-teman juga memiliki wawasan bagaimana supaya senapan angin aman dan bagaimana cara merawat ataupun menyimpan senapan angin di dalam rumah teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jika teman-teman sudah bergabung di dalam Perbakin, jika teman-teman bergabung di dalam sebuah klub yang bernaung di dalam Perbakin, maka seyogyanya teman-teman bisa meregistrasikan senapan angin teman-teman di Satuan Intelkam yang nanti akan dikompulir oleh klub ataupun Perbakin masing-masing untuk kemudian dilakukan registrasi dan terdapat penomoran registrasi pada chamber teman-teman. Jadi bisa dipastikan teman-teman akan mendapatkan yang namanya KTA atau kartu tanda anggota klub ataupun Perbakin. Dan yang kedua, teman-teman akan mendapatkan yang namanya STKS atau surat kepemilikan senapan angin atau SKK, surat kepemilikan atau SKU, surat kepemilikan unit. Dan itu menjadi tembusan yang akan disampaikan kepada satuan atas di atas Polri, utamanya adalah Polda Jatim dan menjadi pengawasan Mabes Polri. Jadi begitu teman-teman.
Kira teman-teman bisa dipahami, dan mari kita menggunakan senapan angin dengan bijak sehingga teman-teman aman, nyaman, teman-teman tetap bisa menggunakan senapan angin tanpa terjadi permasalahan. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum saya akhiri, teman-teman bisa like, subscribe, share, dan komen di channel kami ADGS Aspot, karena kami akan memberikan edukasi terkait dengan senapan angin dan dunia berdealer, bagaimana sistem yang aman, nyaman ketika teman-teman bermain ataupun berburu dimanapun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.